Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Zarkasi dengan NPM 2110631070108. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan perbedaan individu. Pengertian individu menurut KBBI: orang seorang, pribadi orang terpisah dari yang lain. Tindakan yang demikian itu berarti mengutamakan kepentingan belaka. Kedua, organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Secara fisiologi, ia bersifat bebas, tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, dan khas. Ia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Lalu ada karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri-ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun sosial psikologis. Pada masa lalu ada keyakinan kepribadian terbawa pembawaan atau heredity, dan lingkungan merupakan dua faktor yang terbentuk karena faktor terpisah. Masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu bawaan dan lingkungan dengan caranya sendiri-sendiri. Namun, kemudian makin disadari bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan seseorang atau apa yang dirasakan oleh seorang anak, remaja atau dewasa merupakan hasil perpaduan antara apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungannya. Lalu ada perbedaan individu. Dalam kajian psikologi, masalah individu mendapat perhatian yang besar, sehingga melahirkan cabang psikologi yang dikenal dengan individual psikologi diferensial atau psikologi, yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai perseorangan atau personal. Sebagai orang, perorangan individu memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan makhluk lainnya. Perbedaan inilah yang disebut dengan perbedaan individual. Secara umum, perbedaan individual dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan secara vertikal dan horizontal. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmania, seperti bentuk, tinggi, besar, kekuatan, dan sebagainya. Perbedaan horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, temperamen, dan sebagainya. Beberapa aspek perbedaan individual dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perbedaan fisik motorik, yang kedua ada perbedaan inteligensi, yang ketiga perbedaan kecapan bahasa, dan yang keempat perbedaan psikologi. Yang pertama, perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera, seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, jenis kelamin, nada suara atau bau keringat, melainkan juga aspek-aspek fisik yang hanya dapat diketahui setelah diperoleh informasi atau diadakannya pengukuran usia, berat badan, kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan semacamnya yang tidak dapat diamati perbedaannya dengan penginderaan. Yang kedua, perbedaan inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Secara ilmu, inteligensi dapat dipahami sebagai kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif. Untuk mengetahui tinggi rendahnya inteligensi, peserta didik, para ahli telah mengembangkan instrumen yang dikenal tes inteligensi, yang kemudian lebih populer dengan istilah Intelligence Question, singkat IQ. Berdasarkan hasil tes inteligensi, peserta didik dapat diklasifikasikan beberapa jenis. Yang pertama itu ada jenius, kemudian pintar, normal, kurang pintar, debil, dungu, serta idiot. Yang ketiga itu ada perbedaan kecapan bahasa. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dalam kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa yang didik berbeda-beda. Ada yang berbicara lancar, singkat dan jelas. Ada pula yang agak berbicara berbelit-belit dan tidak jelas. Dan yang terakhir ada perbedaan psikologi. Perbedaan psikologis peserta didik juga terlihat dari aspek psikologisnya. Ada anak yang mudah tersenyum, gampang marah, berjiwa sosial, sangat egois, cengeng, pemalas,
rajin, dan ada pula yang pemurung, dan seterusnya. Persoalan psikologis memang sangat kompleks dan sangat sulit dipahami secara tepat karena menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan perasaan peserta didik tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dengan materi karakteristik dan perbedaan individu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.